sejarah budaya Islam tentang Sunan Muria dan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga dalam pernikahannya dengan Dewi Sara. Sunan Muria sejak kecil mempunyai nama kecil, yaitu dengan sebutan Raden Umar Said, atau ada juga yang dikenal dengan sebutan Raden Prawoto. Nah, Sunan Muria merupakan ulama pendakwah Islam termuda di antara Wali Songo lainnya. Sunan Muria juga menyebarkan ajaran agama Islam melalui seni dan budaya. Contohnya itu seperti wayang, gamelan, dan tembang Jawa. Sunan Muria terlibat dalam pemilihan Raden Fatah sebagai pemimpin kerajaan Islam di Jawa. Sunan Muria merupakan sosok yang berpengaruh di Kesultanan Demak. Namun ia lebih memilih tinggal di daerah terpencil yang jauh dari pusat perkotaan. Cara dakwah Sunan Muria disebut dengan tapangeli. Maksudnya yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Julukan Sunan Muria disematkan karena ia menetap di Gunung Muria. Sunan Muria merangkul tradisi dan budaya masyarakat setempat dan menyesuaikannya dengan ajaran Islam. Tradisi yang diubah oleh Sunan Muria adalah tradisi bacakan. Bacakan itu seperti acara makan yang menu utamanya itu tumpang. Fungsi tumpang tersebut diubah menjadi kenduri doa-doa. Kenduri untuk mengirim doa-doa kepada leluhur dengan doa-doa Islam. Sunan Muria mengikuti jejak ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, dalam menyiarkan ajaran agama Islam melalui seni dan budaya. Sunan Muria mengembangkan penulisan tembang cilik jenis imam dan kinanti. Menurut buku Atlas Wali Songo disebutkan bahwasanya Sunan Muria kerap menggelarkan pertunjukan wayang gubahan ayah seperti Dewa Ruci, Dewa Serani, Jamus Kalimasada, Begawan Ciptani, Semar Ambarang, dan sebagainya. Nah, dari cerita wayang itulah Sunan Muria menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Lantaran pengaruhnya itu, Raden Umar Said dikenal sebagai sosok penting di Gunung Muria. Sunan Muria merupakan pendukung setia Kesultanan Demak. Kesultanan Demak memberikan pengawalan khusus kepada Sunan Muria karena pengaruhnya itu. Sunan Muria meninggal pada tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, 18 km utara Kota Kudus. Di sekitar makam juga terdapat 17 prajurit dan abdi dalam Kesultanan Demak yang menjadi pengawal khusus dari Sunan Muria ini. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Gunung Jati. Nama asli dari Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah atau Fatahillah. Sunan Gunung Jati dilahirkan pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah putra dari Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang. Nyai Rara Santang itu merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali songo yang banyak berkontribusi dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Menurut Husain Jajadiningrat dalam bukunya Sejarah Banten, Fatahillah dan Nurullah merupakan nama satu orang. Nama aslinya adalah Nurullah. Kemudian dikenal dengan Syekh Ibnu Maulana. Orang Portugis mengenalnya dengan nama Falatehan atau Tagani. Nurullah atau Gunung Jati berasal dari Pasai. Penguasaan Portugis atas Malaka pada 1511 dan pada tahun 1521 Masehi membuat Nurullah tidak tinggal lama di Pasai. Dia harus berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Setelah kembali dari Tanah Suci, langsung menuju Demak dan memperistri dari adik Sultan Trenggana. Nurullah berangkat ke Banten untuk mendirikan sebuah pemukiman Muslim. Kemudian dari Banten, Nurullah menyebarkan pengaruhnya ke daerah Sunda Kelapa. Pada tahun 1526 berhasil mengusir Portugis yang hendak bekerja sama dengan Pajajaran. Berkat kemenangan ini, Nurullah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Di Banten, ia meninggalkan anaknya yang bernama Hasanuddin untuk memimpin Banten. Hasanuddin inilah yang dalam sejarah diakui sebagai raja pertama kerajaan Banten. Kemudian metode dakwah Sunan Gunung Jati. Yang pertama yaitu Al-Hikmah. Al-Hikmah adalah sistem dan cara dakwah Wali Songo yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif, dan sensasional. Kemudian kedua, Mau'izatul Hasanah wa Mujadalah billati hiya ahsan, yaitu bertukar pendapat yang rasional, ilmiah, berdasarkan dalil dan bersifat objektif. Yang ketiga yaitu Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah, yaitu proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan agar ajaran Islam dimengerti oleh masyarakat.
Sunan Gunung Jati meninggal di Cirebon pada tahun 1570 dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di kompleks pemakaman Ukir Sabtawangga di Gunung Jati, Desa Astana, Cirebon, Jawa Barat. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, sebutkan keunikan yang dimiliki Sunan Muria dalam berdakwah. Terima kasih. Saya mau nanya, daerah manakah pertama dalam menyebarkan oleh Sunan Muria? Saya akan menjawab pertanyaan dari Jihan, yaitu apa keunikan dari Sunan Muria. Keunikannya dalam berdakwah di Sunan Muria ini yaitu memanfaatkan kesenian menjadikan agama Islam mudah diterima dalam masyarakat. Nah, sampai saat ini beliau masih dikenang oleh masyarakat luas, terbukti ramainya kunjungan Masjid Muria untuk ramai-ramai mendoakannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ramdhani, yaitu daerah manakah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria, yaitu di Gunung Muria yang terletak di Jawa Tengah. Terima kasih.